Alarmku berdering seakan menjewer telingaku agar segera terbangun dari tidur. Namun tubuhku yang tak terlalu besar ini sungguh berat untuk kuajak berkompromi dengan otak yang telah sadar dari beberapa menit yang lalu, menginginkan agar tubuhnya segera beranjak dari tempat tidur yang nyaman. Aku lafalkan istighfar dan doa bangun tidur seperti biasa. Lalu duduk sila sambil menyilangkan tangan sembari memegang selimut. Kutarik nafas dalam-dalam, kukeluarkan perlahan dan mencoba beranjak dari dipan. Tiba-tiba, dua tangan melingkar ke pinggang. Kutengok ke belakang. Kulepaskan selimut dan kubelai kepala istriku. "Jam berapa sekarang, Yang?" tanyanya lembut. "Masih jam 4, Yang." Sambil menguap, jawabku sembari perlahan melepaskan tangan yang melingkar di pinggangku dan kukucup keningnya. Dengan mata yang masih belum terbuka lebar, aku berjalan ke kamar mandi untuk menyikat gigi dan mengambil air wudhu. Setelah ritual bangun tidur selesai, aku ke dapur memasak air untuk membuat kopi hitam dan segelas teh manis untuk istriku. Begitulah kehidupan pagiku. Aku ini memang tipe orang yang tidak ingin merepotkan orang lain, hingga kebiasaan itu terbawa dalam rumah tanggaku, yang tiap pagi membuat kopi sendiri. Dan secara tak sadar, kadang aku sering dimarahi istriku, hanya karena aku menyetrika pakaian yang dia anggap itu adalah pekerjaannya. Dia memang istri yang romantis, sederhana, dan sangat perhatian. Dulu, pertama kali bertemu di tempat tongkrongan. Dia adalah salah seorang teman dari temanku yang bernama Aji. Di tongkrongan, Aji memang terkenal pandai berteman, humoris, dari keluarga berada, dan juga memiliki paras idaman para gadis. Berbeda denganku, mungkin mendekati pas-pasan saja tidak. Bahkan aku dijuluki spek kentang oleh semua teman tongkronganku. Ya, mau diapakan lagi? Agak kasar memang, tapi itulah asiknya tongkrongan. Aji pun yang menurutku seorang yang sempurna, di tongkrongan tetap dijuluki sengklek, karena candaannya membuat semua orang tertawa, kadang hingga subuh. Ani, begitulah Aji memanggilnya. Waktu itu, Aji memboncengnya karena rumah Ani kebetulan satu arah dengannya. Di perjalanan pulang ke rumahnya, Aji seperti biasa menyempatkan mampir di tongkrongan. Sebuah warkop dekat rumahku yang jaraknya sekitar 300 meter. "Kita ngopi dulu ya nih," ajak Aji. "Gak lama kan, Ji? Soalnya sudah agak malam," sahut Ani yang cemas karena waktu itu menunjukkan pukul 8 malam. "Enggak kok," jawab Aji. "Gebetan baru nih, Ji," teriakku pada Aji dan disambut tawa canda teman-teman tongkrongan lain. "Kenalkan bro, ini Ani teman kuliahku," kata Aji. "Ani," sambung Ani sambil bersalaman dengan orang-orang yang ada di tongkrongan. Kuperhatikan Ani dengan setelan rok di bawah lutut hampir setengah betis, dengan sepatu kasual, sweater berwarna pink dengan kupluk di kepalanya, dan tas mungil yang juga berwarna pink, serasi dengan perawakannya yang semampai, berkulit kuning langsat, bibir merah muda khas gadis-gadis desa pada umumnya, namun sangat mempesona. Sejak saat itu, aku dan Ani semakin akrab. Bahkan sering janjian, hanya untuk nongkrong bareng dengan teman-temannya ataupun dengan teman-temanku. Kadang sekedar menonton anime di warkop.
Karena kesamaan hobi menonton anime, kami sering jalan bareng untuk membahas bagaimana cerita anime yang telah kami tonton. Dari membicarakan karakter, jalan cerita, bahkan pelajaran hidup yang ada di dalamnya kami kupas tuntas. Terkadang kami beradu argumen bagaimana pandangan masing-masing tentang kelanjutan ceritanya. Ya, itulah hiburan kita berdua untuk melepas penat dari kesibukannya di kampus dan kesibukanku di tempat kerja. Aku ini hanya seorang karyawan toko sablon kaos dengan gaji tak sampai UMR. Tak seperti Ani yang anak kuliahan dan berasal dari keluarga yang terbilang cukup. Ayahnya seorang kepala sekolah di SMA negeri dan ibunya guru PNS di sekolah dasar. Ani pun mengambil sarjana pendidikan mengikuti jejak orang tuanya. Walaupun begitu, keluarganya tak pandang bulu. Siapapun teman Ani, mereka selalu menyambutnya dengan ramah. Dan seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ani yang mewarisi sifat ramah dan sederhana dari orang tuanya itulah yang membuatku jatuh cinta padanya. Seiring waktu berjalan, aku memberanikan diri untuk melamarnya tepat di hari wisuda. Disaksikan oleh kedua orang tuanya, berbekal keberanian juga cincin yang sudah kupersiapkan sekian lama. Ani yang waktu itu dengan setelan wisuda dan berselendang cum laude, aku berlutut dengan cincin di tangan melamarnya. Untung saja lamaranku tidak ditolak mentah-mentah. Jika saja itu terjadi, bagaimana malunya aku di hadapan orang tua dan teman-teman wisudanya. Lengkap sudah aku menjadi seorang manusia spek kentang. Karena itu, kehadiran dia adalah sebuah karunia yang sangat berharga. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan ketiga kita. Pernikahan aku dan Ani. Apalagi hadirnya buah hati kita si cantik Seza Fatimah yang belum genap 1,5 tahun semakin melengkapi hidupku yang hanya seorang manusia spek kentang. Sambil ku gendong erat malaikat kecilku, aku menatap foto pernikahan. Hingga tak terasa, air mataku meleleh membasahi pipi. Mungkin Yang Maha Kuasa lebih mencintaimu daripada aku. Ya, aku si manusia spek kentang. Istriku Ani dipanggil oleh Yang Kuasa tepat sehari setelah melahirkan si cantik Seza. Sampai saat ini, aku masih selalu merindukannya. Karena pernikahan kami yang tergolong masih seumur jagung, dan kata orang di umur pernikahanku ini masih sedang hangat-hangatnya. Aku berjanji akan membesarkan anak kita dengan penuh kasih sayang, seperti cintamu kepadaku. Tunggu kami di surga, Aniku sayang, gumamku dalam hati. Manusia spek kentang.